Halo Bu Rocky, seperti kita janjikan tadi pagi, kita akan bahas soal fenomena sekarang calon presiden ini mulai bicara di kampus dan dimulai dari UI ya. Tadi pagi Anies Baswedan ceramah di FISIP UI, disebutnya begitu ya, FISIP UI. Dan ini bukan hanya Anies Baswedan karena nanti akan diundang calon presiden yang lain, Ganjar Pranowo, Pak Prabowo. Jadi katanya ini ceramah kebangsaan secara maraton. Tetapi kan kita catat juga pada tanggal 14 Agustus itu BEM UI akan menyelenggarakan debat di kampus dan Anies sudah langsung menyanggupi tantangan itu. Kapan yuk kata dia begitu. Tapi Ganjar Pranowo berkilah bahwa oh dia kan masih gubernur, jangan ngomong soal debat-debat dulu gitu. Tapi dia saya baca juga udah mulai dia ceramah kebangsaan juga di Pancasila sebelumnya gitu. Dan Pak Prabowo belum ada pernyataan dari Pak Prabowo secara langsung, tapi juru bicaranya menyatakan kesanggupan Pak Prabowo untuk debat di kampus UI itu. Jadi kalau nanti yang datang hanya Pak Prabowo sama Pak Anies ya jangan salahkan BBUI-nya begitu ya. Iya, seminggu ini saya ngomong di dua kampus tuh, di BEM UI dan di BEM Muhammadiyah Jakarta tuh. Ya, Sabtu lalu BEM UI meresmikan yang mereka sebut apa namanya itu kajian strategis yang memang mengolah isu-isu untuk didebatkan tuh. Jadi saya diminta kasih kuliah di situ tentang apa sih isu yang harus dilansir oleh BEM UI. Saya sebut dua hal, satu adalah global politics, yang kedua adalah environmental ethics, dan itu tune in dengan keadaan mahasiswa. Saya baca bahwa mahasiswa baru 2023 ingin mendengar langsung apa persepsi para calon ini tentang dua isu tadi itu, dan itu sebetulnya yang akan jadi battlefield untuk perdebatan di UI. Jadi mendahului perdebatan itu ada tradisi bagus sekarang itu mengucapkan visi misi tentang keadaan bangsa ini, dan itu visi UI memang kita dorong sebetulnya semua FISIP itu atau semua universitas mulailah dari Jakarta lalu bergerak ke Semarang untuk memulai satu perdebatan di luar agenda KPU. Karena Ya. KPU namanya perdebatan kan perdebatan di atas panggung yang bahkan dikasih kisi-kisi itu. Hmm. Nah, mestinya perdebatan itu perdebatan radikal, visioner, dan itu hanya mungkin dilakukan memang cuma bisa di kampus, di talk show nggak bisa tuh. Kenapa? Karena panelis kampus itu tajam sekali tuh, bukan sekedar profesornya, kadang-kala profesornya juga lebih tumpul dari anak-anak BEM ini kan. Jadi kita mau lihat nanti bagaimana Anies itu mengucapkan pikirannya lalu ditangkal oleh akademisi, dan saya ingin supaya akademisi UI itu pulih akal pikirannya, yang nggak usah basa-basi pada Anies. Anies mesti dihajar di situ, jangan ada feodalisme tuh. Kenapa? Karena kita mau uji benar-benar visinya apa, konsep dasarnya apa, retorikanya bagus nggak, jangan-jangan retorika itu hanya untuk menyembunyikan logika yang cacat. Jadi semua aspek yang kita sebut ilmu perdebatan itu akan ada di situ tuh. Nah, itu pentingnya juga setelah selesai diskusi pers harus doorstop tuh terhadap seorang dosen. Kalau Anies Baswedan doorstop ya pasti dia akan ulangi inti pembicaraan dia ketika kuliah. Tapi doorstop pada dosen-dosen untuk dapat semacam uh, kesan umum kan. Itu sama seperti doorstop namanya begitu keluar dari kotak suara tuh. Jadi penting supaya ini digelorakan tuh bahwa adu pikiran, bahwa upaya untuk memverifikasi kemampuan seseorang itu memang harus dimulai di panggung akademis, bukan di panggung dangdut. Saya kira saya bayangkan ya peta pemilu nanti terutama pemilihan presiden itu berubah total ya Bung Rocky kalau kampus-kampus yang lain juga mengikuti itu. Jadi artinya sebenarnya kampanye itu sebenarnya sudah mulai dilakukan saja di kampus-kampus dan kita tahu kan bahwa sekarang ini pemilih muda itu pada pemilu ini adalah 52%. Artinya ini kan selama ini banyak sekali juga kita tahu anak-anak muda sekarang banyak yang apolitis juga, tapi banyak juga yang sebenarnya juga kritis gitu. Yaitu setelah dari UI kemarin saya ke Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan kesepakatannya juga begitu tuh. Jadi FISIP UI, FISIP UMJ itu saya dorong supaya lakukan hal seperti di UI. Memang UI jadi semacam standar parameter. Tetapi kan tema lain kan bisa dibahas di UMJ, bisa dibahas di Universitas Semarang atau tempat-tempat yang lain. Yang penting adalah kelanjutan ini, kelanjutan bahwa akan ada parade atau sebut aja seminar lintas kampus itu yang hanya mengundang calon-calon presiden atau mungkin kalau daerah calon gubernur, tapi itu mungkin kurang menarik. Tapi calon presiden ini harus hadir di 34 kota ibu kota kabupaten supaya publik langsung lihat, oh dia bicara di UI,
Dan kelihatannya dia dalami itu nanti di Semarang, atau Semarang punya tema yang lain, sehingga kita bikin mereka capek. Jadi kita uji bukan fisik mereka yang kita uji mondar mandir buat pasang baliho atau lempar-lempar BLT. Kita uji mampu nggak Anda sebagai pemimpin itu diuji bertahan di dalam satu seminar yang panjang, tapi dengan ide yang betul-betul makin lama makin tajam. Kan itu intinya kan. Jadi anggap aja bahwa mereka memang diminta oleh bangsa ini untuk kasih kuliah. itu aslinya. Nanti kemudian dipastikan bahwa kalau misalnya dosen-dosen ini masih ragu, ya BEM UI aja ya, atau BEM universitas saja yang jadi panelis kan. Karena pengetahuan anak-anak BEM ini juga seringkali melampaui pengetahuan dosen-dosen mereka tuh. Saya terlatih untuk dengerin gimana cara BEM atau mahasiswa di Aceh itu bertengkar tentang ide hegemoni itu. Bagaimana anak-anak di Jogja bikin acara untuk tahu apa itu simulakra. Itu istilah-istilah yang justru hanya dikenal oleh anak-anak BEM. Kenapa? Karena mereka berdiskusi dengan masyarakat sipil, diundang untuk diskusi. Kalau dosen-dosen kadang-kala udah lama nggak baca buku karena sibuk untuk cari kum dengan ngumpulin sertifikat. Jadi pastikan bahwa dunia akademis itu bukan dimonopoli oleh profesor, tapi oleh semua orang yang punya dalil, terutama anak-anak baru ini yang anak-anak UI kemarin yang baru masuk tingkat 1 itu pikirannya gila-gila tuh. UMJ juga begitu, Universitas Jakarta timbul semacam sinisme di kampus bahwa kenapa sih kami dilarang untuk menapis pikiran atau visi dari calon-calon presiden ini. Jadi saya kira ada kegembiraan baru bahwa KPU silahkan mempersiapkan tahapan pemilu, tapi tahapan akademis dimulai di FISIP UI hari ini. Ya, nah ini kan ada dua pola yang dilakukan ya di UI ini, sementara yang saya kira mungkin bisa jadi pattern untuk kampus-kampus lain juga ya. Satu, kalau ini adalah semacam kayak monolog gitu ya, masing-masing dari para capres ya, yang dilakukan oleh FISIP UI. Tapi tentu saja bisa mengundang perdebatan juga. Yang kedua itu perdebatan yang dilakukan oleh BEM gitu ya. Dan saya sepakat tadi mestinya temanya nanti beda-beda itu dari satu kota ke kota lain. Termasuk tentu kita memasukkan lokal konten begitu, dan bagaimana daerah melihat Jakarta. Kan selama ini kan orang-orang Jakarta itu selalu melihatnya seolah-olah daerah itu ya nggak ngerti apa-apa, yang tahu Jakarta. Ini kan penting para calon presiden menyerap apa, bagaimana sih orang daerah memandang Jakarta itu. Ya, saya bayangin kalau debatnya di NTB misalnya itu tema mining di situ tentang pertambangan liar dan bagaimana pulau itu mulai dirusak, itu jadi tema yang khusus. Kalau kita di Kalimantan pasti soal IKN yang mesti dibahas di situ. Kalau di Papua food estate mesti dibahas, termasuk hak asasi manusia kan. Kalau di Indonesia Timur itu pasti potensi bahwa Indonesia Timur itu masih memelihara semacam semangat kedaerahan atau federalisme misalnya kan. Jadi itu mending dibuka semuanya. Apakah NKRI harga mati? Kalau dia betul-betul harga mati, kenapa kemerdekaan berpikir atau kelegaan itu justru yang dimatikan? Kan begitu kira-kira tuh. Jadi begitu banyak tema yang bahkan ke FNN bisa bantuin buat tema-tema itu. Tetapi kita ingin lihat ada satu epoch, satu periode di dalam politik Indonesia itu, kita balikin bandul itu dari Pak Jokowi yang memang tidak punya tradisi berdebat, sehingga harus baca teks, bahkan teks yang pendek salah dibaca tuh, pindah pada 3 kandidat ini yang kita inginkan punya kemampuan untuk mengucapkan visi di kepalanya itu setara dengan kalimat yang keluar dari dua bibirnya kan, supaya betul-betul kita ini orang ini otaknya bagus, yang ini elektabilitasnya tinggi karena hanya sekedar nyogok lembaga survei. Yang sana elektabilitas sedang-sedang aja, tapi intelektualnya keren banget loh. Yang satu lagi dianggap bahwa iya dia moralnya bagus betul walaupun IQ-nya tidak mencukupi itu. Itu biarkan kita nilai itu berdasarkan tema-tema yang mereka bahas, bukan berdasarkan survei yang hanya sekedar bertanya Anda suka pada dia apa enggak tuh. Itu juga penting untuk likability. Tetapi tapisan intelektual dan tapisan etikabilitas itu harus didahulukan itu, dan itu fungsi dari universitas untuk menapis visi dan proposal para calon pemimpin. Ya, cuman sayang sekali ya tanggal 14 nanti Ganjar kelihatannya sudah mengkonfirmasi tidak akan hadir dengan alasan dia masih seorang gubernur. Padahal saya kira harusnya itu tidak jadi handicap ya. Dan mudah-mudahan saja nanti setelah dia tidak jadi gubernur dia akan bersedia untuk debat. Kalau tidak, saya kira kita akan kita akan kehilangan ya untuk peluang untuk mengintip lebih jauh bagaimana sih sebenarnya kapasitas seorang calon presiden pada Pilpres kali ini. Coba survei itu, apakah Ganjar masih diingat sebagai gubernur? Nggak ada orang yang anggap lagi Ganjar gubernur. Baliho Pak Ganjar di mana-mana ada sebagai calon presiden, udah selesai itu.
Jadi jangan cari alibi untuk hal yang ya cemen juga akhirnya. Gue masih gubernur. Berarti lu bukan calon presiden dong. Kan itu intinya kan. Mana lebih penting mengucapkan pikiran sebagai calon presiden daripada nunggu dievaluasi sebagai calon gubernur. Kan itu intinya. Jadi merendahkan diri karena tidak mampu untuk memakai semacam arogansi yang positif. Wah, saya memang calon presiden, gue mau debat dengan siapa aja. Kan mestinya itu keluar dari mulut Ganjar. Pak Ganjar mestinya bilang begini, saya memang masih gubernur, tetapi demi visi saya supaya jelas, nggak ada manipulasi, saya mau berdebat dengan siapa aja. Kan itu intinya tuh, itu calon pemimpin begitu. Ya, itu ya, namanya ya. leader, bukan dealer. Iya, ya. Dan saya kira ini dampaknya kalau terus seperti ini, orang akan makin menegaskan bahwa dia bukan calon presiden yang mandiri. Jadi dia tidak bisa menentukan apakah dia boleh debat atau tidak nunggu restu dari ketua umum dulu kan. Ini berbahaya loh ya cara komunikasi semacam ini buat Pak Ganjar. Kita ingatkan aja ya, Bung Rocky ya. Saya mau ingatkan Pak Ganjar, maksimalkan subjektivismemu. Jadi subjektivitas itu yang mendorong dia untuk berani mengucapkan pikirannya kan. Jadi kalau dia nggak punya subjektivitas, maka kita anggap dia objek doang kan, diobjekkan bahkan oleh PDIP, diobjekkan oleh relawan. Relawan justru menunggu Ganjar itu dimuliakan di depan publik karena selama ini Ganjar dianggap sebagai hanya mampu di TikTok, hanya mampu pencitraan, hanya mampu direkam oleh relawannya sendiri kan. Itu kita melihat itu. Sekaligus kita melihat kualitas relawannya seberapa kuat membekali Ganjar dengan konsep-konsep untuk persiapan perdebatan. Kan itu intinya kan. Jadi nggak mungkin orang yang ingin jadi calon presiden masih menunggu juga momentumnya, nggak ada. Begitu Anda jadi calon presiden, setiap detik, setiap saat Anda berani untuk mempertahankan dalil Anda, berani untuk menajamkan visi Anda, berani untuk melewati halangan-halangan partai. Kan itu intinya kan. Kan calon presiden itu subjektivitasnya mesti kuat. Itu intinya yang biasa disebut penampilan dia sebagai calon presiden diukur melalui bahasa tubuh dan cara dia mengucapkan kalimat, lalu bagaimana kalimat itu dihubungkan dengan kalimat yang lain. Itu namanya presidentiality, kepresidenan seseorang dilihat sejak dia kampanye pertama. Nah, kalau Ganjar nunggu kampanye jadwal resmi KPU itu dia cuma ngomong satu arah aja tuh, nggak ada skrutinisasi secara metodologis apalagi secara ideologis di kampus-kampus. Ya, mudah-mudahan saja setelah mendengar obrolan kita Pak Ganjar membatalkan kanunya ya bukan membatalkan alibinya dan kemudian datang ke debat itu. Sayang sekali kalau momen itu nggak kita manfaatkan gitu ya. Saya bayangkan kalau Ganjar nggak berani datang itu mem-bem itu kemana-mana makanya dia. Iya, iya, iya. Jadi lebih baik datang dan perbaiki nanti argumennya. Kan ini baru pertama kali kan. Nanti mungkin Ganjar menang nanti di argumentasinya di Semarang misalnya, kalau itu wilayah dia tuh, kandang dia sendiri itu. Tetapi calon presiden mesti berani bermain di kandang orang justru karena dia mau dapat limpahan suara dari tempat musuh, dari konstituen musuh kan. Bagi saya sebetulnya lebih beradab atau lebih mulia itu bertanding di lawan musuh kan, itu dasarnya persaingan politik, bukan menganggap bahwa ya alasan-alasan teknis belum waktunya masih gubernur segala macam, itu kan alasan untuk menghindar sebetulnya. Nah, pemimpin itu harusnya menemui kenyataan bukan menghindari kenyataan. Iya, iya, ya ini saya kalau tadi saya membayangkan kan mereka kemarin ketika mengundang para calon presiden ini tunjukkan kalau kamu punya nyali gitu. Ini bisa jadi memnya nih Ganjar memang nggak punya nyali. Nggak boleh itu terjadi Pak Ganjar. Anak-anak BEM ini soal membuat tagline itu keren karena mungkin nanti ada dua petinju tuh Prabowo dan Anies di atas ring, lalu Ganjar tuh ngumpet di pojok ring tuh digambarin sebagai orang yang lagi ngumpet, nggak kelihatan mukanya tapi rambutnya kelihatan itu. Kan itu kan enak banget kan itu. Atau majalah Tempo bikin apa namanya cover story begitu, itu susah. Jadi Pak Ganjar datang aja tuh, nggak usah panik, nggak usah cemas, kan ini cuma soal biasa. Bukankah Ganjar juga punya ijazah UGM? Oh iya. Saya percaya ijazahnya asli. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% ya Bung Rocky. Yes.